Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Korinatin Nabila, NIM E2019-2069. Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menanggapi video yang diberikan oleh Bapak Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang ekonomi terbuka perspektif ekonomi Islam atau disebut dengan 4 sektor. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari ekonomi 4 sektor. Ekonomi 4 sektor adalah perekonomian suatu negara yang terlibat dalam perdagangan antar negara, di mana di dalamnya akan terjadi ekspor dan impor. Soalnya, di dalam ekonomi 4 sektor ini terdapat rumah tangga, perusahaan, pemerintahan, dan luar negeri. Dan luar negeri inilah yang nantinya akan terjadinya ekspor dan impor. Selanjutnya, adanya konsekuensi perekonomian terbuka. Dilihat dari segi makro, ekonomi terbuka di mana adanya keempat pasar dalam proses perekonomian, yaitu luar negeri. Ada konsekuensi penting yang menyangkut pengertian 3 konsep. Dari 3 sektor tersebut, yang pertama yaitu permintaan agregat yang semakin naik. Dan yang kedua yaitu jumlah uang beredar juga semakin naik. Dan yang terakhir yaitu harga barang dan jasa. Sirkulasi aliran pendapatan yaitu ada 4 sektor di dalamnya. Yang terkait yaitu yang pertama rumah tangga, yang kedua yaitu perusahaan, dan yang ketiga yaitu pemerintahan, dan yang terakhir yaitu luar negeri. Di mana keempat sektor tersebut saling adanya keterkaitan atau hubungan, di mana rumah tangga juga mengeluarkan output ataupun input, dan yang kedua yaitu perusahaan juga pastinya mengeluarkan output dan input, dan pemerintahan juga menghasilkan output input, dan yang terakhir luar negeri adanya output input yang sehingga nantinya terjadinya ekspor impor. Dan di sini saling berhubungan erat keempat sektor tersebut. Makanya di sini disebut dengan ekonomi terbuka. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang komponen pengeluaran agregat. Yang pertama yaitu konsumsi rumah tangga atas barang dikurangi barang yang dihasilkan atau dengan simbol CDN. Yang kedua yaitu investasi perusahaan dengan simbol I. Yang ketiga yaitu pengeluaran pemerintahan atas barang dan jasa yang diperoleh di dalam negeri dengan simbol G. Ekspor dengan simbol X dan impor dengan simbol M. Di sini sehingga mendapatkan rumus AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah ekspor dikurangi impor. Selanjutnya saya akan menjelaskan faktor penentu ekspor. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan oleh negara lain atau mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut, dan atau produksi yang dihasilkan tidak mencukupi atau tidak memenuhi kebutuhan di dalam negeri. Yang kedua yaitu mutu barang. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor, di mana ketika Malaysia menginginkan batik yang dihasilkan oleh Indonesia, maka cita rasa yang ada di Malaysia tersebut akan mengekspor barang baju batik yang ada di Indonesia. Yang terakhir yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Selanjutnya, saya akan menjelaskan faktor penentu impor. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara, di mana ketika tingkat pendapatan negara itu naik atau tinggi, maka negara tersebut akan mengimpor barang dari luar negeri. Yang kedua yaitu inflasi dalam negara. Yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang, di mana ketika negara Cina bisa membuat suatu alat teknologi, maka Indonesia di sana akan mengimpor barang-barang yang dihasilkan oleh negara Cina. Dan yang terakhir yaitu cita rasa konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penawaran dan pengeluaran agregat, di mana penawaran agregat ini dengan simbol AS meliputi pendapatan nasional dengan simbol Y, dan barang yang diimpor dari luar negeri atau yang disebut dengan simbol M. Di sini muncul persamaan AS sama dengan Y ditambah M. Selanjutnya penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Yang pertama, pengeluaran rumah tangga yang memproduksi di dalam negeri atau disebut dengan CDN.
dan investasi swasta dengan simbol I, pengeluaran pemerintah dengan simbol G, ekspor dengan simbol X, dan impor dengan simbol M, sehingga muncul persamaan AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dikurangi M, ekspor dan impor. Selanjutnya, pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau dengan simbol CDN dan pengeluaran barang impor atau disebut dengan simbol M, sehingga muncul persamaan C sama dengan CDN ditambah M atau impor. Sehingga persamaan di atas bisa dijadikan satu menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Selanjutnya, menurut Manan tahun 1997, yaitu prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam tentang perdagangan dan niaga menjadi tolak ukur sebuah kejujuran, kepercayaan, dan ketulusan. Sejarah membuktikan bahwa Islam telah mengajarkan perdagangan internasional. Sekian dari saya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.